Bisa kita jauh nih, berjalan nih sejauh 30 meter, kita belok di ujung sana kan. Belok tebuk lah bilik kedua, bilik ketiga sampai bilik keenam. Ya tebuk semua. Dan ini bang, contoh daripada original ya. Ini original. Nah, lepasnya, bang. Nah, jadi supaya tak lepas, kerajaan lapisi ulang sebagian. Ya. Ini dia guna dahulunya untuk simpan senjata oleh askar Jepun, atau dinamakan sebagai ruang amunisi, oke? Dan senjata dahulunya yang pertama ditemukan di sini masih banyak yang aktif. Lalu kerajaan pindahkanlah, simpanlah di museum yang ada di bandar sini. Ya. Dan kalau untuk struktur tanah ruang Jepun ini, bila semakin tambah kena air, semakin padat dan semakin kuat. Misal macam hujan turun berhari-hari di bandar di sini ini, sampai 1 minggu hujan tidak berhenti, 1 tetes pun air hujan tak pernah tebuk masuk ke dalam sini ya, Pak. Ya. Kalau untuk kekuatan lebih kuat yang original daripada yang semen tambahan ya Kak. Ini contohnya lepas Pak, sewaktu gempa dahulunya. Ya. Nah, sementara yang original tak ada yang rubuh ya. Oh, dia buat pasang konkrit juga lah dia dulu Mbak Lubang. Konkrit tambahan Pak, supaya tak terkikis ke bagian dindingnya ini Pak. Dia ada 6 ya bang, bilik senjatanya ini bang, kanan bang. Tapi bentuknya yang original yang tadi bang, yang macam ini tak ori lagi. Oh inilah kan. Besi pagar ini ditambah ulang oleh kerajaan. Ya, karena tadinya kerajaan mau jadikan bilik senjata yang kedua ini sebagai bioskop mini teater. Oh. Tapi tidak jadi dan tidak boleh karena kerajaan pusat lah stop larang. Alasan dia larang nanti bisa menghilangkan bentuk daripada original. Ya. Nah kalau sebelah kiri, lorong ini tebuknya langsung di tepi gaung. Ya, jadi cahaya di ujung sana bukan cahaya lampu, melainkan cahaya matahari. Keluar pergi ke gaung ya, ketinggian 70 meter hingga muara sungai. Ya, itu yang di tempat ini siasat dia akan jadikan sebagai emergency exit, melarikan diri dalam keadaan darurat, sekaligus untuk ventilasi udara yang membuat udara sejuk. Ya, ada 6 lorong. Penggalian ini dahulunya bang terhenti hanya 2 tahun 8 bulan saja. 1942 mereka mulai korek, 1945 mereka kalah dan terhentilah korek ini. Ya. Jadi antara lorong satu sama lorong lain tak sempat mereka hubungkan. Rencana ada tujuan mau jadikan kubu benteng pertahanan. Ya. Nah selama 2 tahun 8 bulan mereka korek ini, dahulunya yang korek ini buruh paksa orang Indonesia masih guna alat manual macam pahat, cangkul dan tombak. Nah, tapi dengan masa begitu singkat bang, ribuan orang buruh paksa yang jadi korban ya, sampai tak terhitung jumlah mereka berapa bang. Karena setelah lepas mereka yang mati bekerja di sini, mayatnya mereka buang. Buruh paksa. Nah, buruh paksa di sinilah dahulu bang, bukan orang-orang tempatan, bukan orang Minang, tetapi orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan mereka bawa datang sini. Karena maksud dan tujuan dia bang, bila seumpama dahulunya salah satu ada buruh paksa yang bisa melarikan diri keluar dari jajahan Jepun, mereka tak bisa bocorkan rahasia sama orang tempatan. Sebab orang dahulu yang bekerja di sini masih cakap daerah masing-masing kan. Contoh yang datang cakap Jawa kak, orang di sini hanya paham dengan cakap Minang, karena bahasa Indonesia dulunya belum ada. Ini bilik senjata yang keenam, ya. Ada tebuk nanti di sebelah sana kak. Ya, tebuk. Ini tebuk nih. Tebuk semua pak. Oh. Connecting koridor, ya. Apalah, kerap ya kan? Tapi panas sedikit tangan dia. Lahir negara sejuk kan. Sekarang kita baru di tengah-tengahnya sentralnya terowongan Jepun. Dari ujung ke ujung sana bang ada 15 bilik seluruhnya. Ya, tapi bilik yang bagian tengah ini dahulu bekas bilik makan untuk buruh paksa yang korek terowongan Jepun ini dahulu. Sebab mereka dahulu dibagi makan oleh askar Jepun bila didapatkan hasil rampasan dari petani yang lewat. Ya, dan di sini mereka bagi makan. Satu di sini, satu di sebelah bang. Ya, dan bagian atas sana bilik tidur semua askar Jepun ya. Ya, iya di sini mereka bertumpuk bang. Tapi dulunya bang, pertama mula-mula temukan piring dan gelas hanya terbuat dari batok kelapa sama tempurung sama potongan bulu. Tapi semua sudah lapu ya kan, tidak bisa disimpan oleh kerajaan. Ya, kita lihat sana. Boleh dah, mungkin tak boleh lepas. tak boleh lepas. Awak lagi. Kan tiba-tiba digaung. Masuk dia gaung hilang. Bukan kita sendiri aja, sebelah sana ada bang. Ya kan, ada suara orang kan bang. Nah ini bilik paling besar dan antara bilik lain yang dahulu dia guna sebagai bilik meeting, bilik musyawarah. Oh ini boleh meeting Kenapa dia. di sini? Karena bilik ini paling besar dan di sini pun contohnya suara saya bergaung ataupun bergema, kan? Nah macam tu lah. Sebab tak ada lagu-lagu kan. Nah bila mereka meeting musyawarah di sini tak payah untuk gunakan mikrofon. Sebab bicara standar macam ini, begitu bergaung jelas sampai di sana. Oh. Makanya kita dengar ada suara orang yang sebelah sana kan.
Ya. Ini bilik meeting Ini bilik meeting dia. Itu orang jalan juga pelancong juga. Kita lagi di sebelah sana nanti bos. Ada orang dalam. Dan lebihnya ini bang, bilik tidur sekalipun ya semua. Bilik tidur semua. Tapi ya kak, sewaktu mereka jajah ini ke Indonesia, yang membuat ini orang Indonesia, tapi tidak mendapatkan tempat tidur pak. Berpaksa, mereka bekerja untuk siang malam sampai habis tenaga. Bila seandainya pernah sakit, mereka akan dimasukkan ke dalam satu buah penjara. Yang dapur tadi ya. Di dalam penjara mereka akan mati sendirinya. Sebab sewaktu dalam penjara mereka tak satu pun dibagi makan oleh Asaripun. Ya. Jadi selagi betul. Selama 2 tahun 8 bulan setelah mereka yang mati, mayat mereka buang ke muara sungai, bertambah lagi yang baru. Makanya ribuan yang jadi korban di sini. Itu yang tidak mereka ya. Karena bangku kan. Kadang semua mau dijemput. Kadang suka pura orang. Pintu lagi untuk melarikan diri yang keluar lah. Temboknya masih tepi gaung. Dan tak payah kita ke sana, kita lagi di sini saja. Oh. Untuk dia lari ke sungai. Tapi sampai sekarang kak, Indonesia sama Jepun masih berlawanan. Iya. Dari akan sepak bola. Yang paling dendam sama Jepun bang, ada juga pelancong yang saya bawa orang Cina lah yang paling dendam kak. Ya. Sampai sekarang, kalau Indonesia kan macam itu lah bentuk kerjaan mereka. Adapun terus Jepang yang datang sini tak pernah lah dia nanya oleh orang-orang tempatan bang, hanya biarkan apa itu. Oh, ini ada pedang. Nah kita laju sekejap agak di sini ada penjara, sebelah dia ada dapur. Lepas itu kita keluar dari sana. Tentu yang cepat orang mati banyak. Benar. Oh, ini tempat mengumpulkan orang dapur. Ini masih tanah original ya. Penjara itu dahulu bang, dia mempunyai panjang 20 meter di belakang sana. Ya. Lepas itu, sewaktu ditemukan kawan Jepun ini, di dalam penjara ini paling banyak tulang belulang atau tengkorak kerangka manusia yang tertahu. Lepas itu dipindahkanlah semua kerangka ini ke makam pahlawan tadi. Dan ketika tujuan kerajaan menjadikan ini sebagai tempat pelancongan, masih ingin meninggalkan bau tak sedap, maka ditimbulkan oleh kerajaan yang datang ke Oh, ini dapur dia di penjara. Tapi pangkat bagi penjaranya ini tahu ya, hanya dari rotan lah dahulunya bang. Oh, asal rotan. Nah, rotan termasuk penyerangan mereka hanya api obor. Ya, jadi itu kan dikasih timbul bang. Ya, kapasitasnya ratusan orang lah dulu mulai masuk di situ. 20 meter. Oh, ini dapur dia. Sebab sewaktu mereka dalam penjara, tak satu pun dibagi makan atau dibagi minum, apalagi yang sakit tidak diobati, dibiarkan mati macam itu saja. Ya. Lalu sebelahnya dapur ini apa? Hanya sebagai tipu-tipuan saja, bukan dia guna untuk masak, melainkan dia guna untuk seksa berupa saya melawan, ya yang bermasalah. Nah, supaya mayat tak banyak bertumpuk di dalam terowongan Jepun ini, ada satu lubang bawah, dia guna apa untuk pembuangan mayat. Lubang itu di bawah sana bang, dia berbentuk macam gelongsor. Temboknya muara sungai yang ada di bawah. Ya, tapi semenjak diubah oleh kerajaan, ditambah semen konkret ini, maksud saya, lubang ini size-nya diperkecil supaya tak ada budak-budak jatuh. Nah, asal dia macam ini dalam saya. Ya, jadi di balik beton ini besar. Ya. Nah, lubang atas digunakan untuk pengintaian. Jepun naik ke lubang atas ini bang sampai tepi gaung, mereka tampak semua aktivitas orang-orang tempatan, macam petani lokal. Ya, mereka naik sampai cahaya itu bang. Apa boleh berdiri sekejap di sini? Di sini apa? Pandang bagian atas ada cahaya kan? Ya, nah, mereka naik sampai cahaya itu. Posisinya di tepi gaung nantinya kak. Tampaklah semua aktivitas orang-orang tempatan yang ada di bawah semua. Terutama orang kampung yang nak mau menjual satu pokok bumi dia ke bandar, ditinjaulah dari sini dahulu. Lepas tu hasil pokok bumi yang mereka bawa dirampas di tepi jalan yang lainnya. Ya. Jadi dapur ini bukan untuk masak. Jadi penyamun ini. Penyamun namanya. Oh, jauh lubang. Curi hasil orang. Perampasan ya, perampasan. Kalau di Indonesia kata pintu penyergapan, sergap. Sergap. Jadi daripada itu bang, luas tanah terowongan Jepun ini ada 2 hektar, ya. Maka di atas terowongan Jepun ini sebagian terdapat rumah-rumah orang tempatan, kedai, jalan kereta, hotel dan masjid. Ya, di atas sudah terowongan Jepun ini.
Wah, dia tadi. Kalau dulu saja. Kak. Kalau tak ada orang memandu boleh hilang dalam. Tak boleh lah, tak ada orang memandu. Sesat ni. Susah lah. Dia banyak lubang dia putus. Gimana? Kalau itu hari-hari biasa Kak, itu pelancong namanya datang pelancong dari Malaysia kan. Bukan orang Jakarta. Sebab kalau penerbangan dari Jakarta ke Padang 1 jam 45 menit. Kalau dari KL sampai sini 45 menit saja. 45 Ini menit. pintu perompakan Bang. Apa Bang pintu? Oh. Perampasan Bang? Oh. Pesan. Ah, Penyamun. penyamuan. Ah, Di perempuan. luar sana ada jalan kereta sekarang. Ya. Nah, jalan itu dari dahulu sudah ada. Bagi orang-orang kampung yang berjalan nak mau menjual hasil pokok bumi dia ke bandar, mereka akan lewat di depan terowongan ini. Ya, jadi ketika mereka lewat di depan lorong ini, mereka tak tampak lorong ini ada. Karena banyak pokok-pokok kayu atau semak-semak yang menutupi setiap lorong. Sehingga mereka berjalan tak berasan bahwa ada terowongan Jepun di sebelah dia. Lalu bawa hasil pokok bumi dirampaslah dibawa masuk dalam sini. Ya. Tu dekat Sianok nak lalu Ya, ke. jalan kali sana, Bang. Oh, I see. Oh. Sedikit lagi dah kita di sini dua. Ya. Kampung di mana? Kampung asli di Koka. Sebab yang bekerja di sini Bang, orang-orang lokal semua Bang, bukan orang ada yang datang. Umur Adam berapa Bang? 8. Ini jadi makan tadi ya Kak. Oh. Tak pernah. Tak pernah. Tak masuk sikit jari tu dengan Aiman. Kita dekat Pintu je. Ah, pintu Sebab je. tak ada orang guide kot. Tak ada guide, susah lah. Mungkin masa kita pergi tu ramai orang kan, jadi sama. Jadi kalau di sini itulah ramai dia ketika Lebaran tahun baru Natal kan. Apalagi di bulan 9 tanggal 11. Rata-rata semua isi taman panorama tadi, taman terowongan pun itu orang Malaysia, cakap Malaysia. Saya pun tak payah untuk datang Malaysia Bang. Saya tak berasa Malaysia ya kan. Ya. Senang dia cakap belajar. Banyak tamu yang pernah saya bawa yang datang dari Johor, Negeri Sembilan, Penang, ya kan. Kedah. Nah ini betul-betul keluar kita kan. Ya. Oh, ni. Oh, dia jalan-jalan. Saya ambilkan gambar satu, foto satu. Pakai kamera yang agak